Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video baca buku. Masih membaca buku tafsir Juz Amma, tafsir dari Ibnu Katsir. Kita di video sebelumnya sudah sampai membaca ayat 1 sampai 14 surat An-Nazi'at. Sekarang kita mulai lagi di surat An-Nazi'at, masih di An-Nazi'at ayat 15 sampai 26. Sebenarnya dari video sebelumnya, kalau ada yang sempat nonton di video sebelumnya, untuk baik surat An-Naba sampai dengan surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 14, saya menemukan beberapa kesalahan cetak untuk yang cetakan bertuliskan Arab ya, yang asli, yang untuk ayat-ayat dari Al-Quran. Sehingga karena saya juga hanya membaca, ya kadang-kadang meragukan apakah cetakan ini memang benar. Jadi di video yang sebelumnya ini ada beberapa tulisan di dalam buku ini saya bandingkan dengan mushafnya ya. Ada beberapa salah cetak. Jadi nanti mungkin kalau saya ragu dalam membaca, agak sedikit putus, saya harus memeriksa lagi di mushaf dari Al-Quran. Ini mushaf hafalan yang saya gunakan dari Utsmani Madinah. Dan sebenarnya juga kemarin kalau kita saya di video sebelumnya saya langsung baca di terjemahan di sini ya. Kalau kita lihat di sini terjemahannya langsung mengambil maksud dari tafsirnya, hasil dari tafsir disamarikan oleh Ibnu Katsir, ini langsung dimasukkan menjadi terjemah di sini. Makanya di sini lebih terjemah. Kalau kita lihat terjemah di buku ini, kalau kita ingat atau kita lihat video yang sebelumnya, kalau ayat pertama wan nazi'ati gharqa itu hanya berarti demi yang mencabut dengan keras ya. Kemudian dengan tafsir-tafsir yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, yang dimaksud adalah mencabut yang mencabut siapa dan apa yang dicabut ya, sehingga sudah langsung diterjemahkan di mushaf ini, langsung ada seperti dituliskan dalam kurung demi malaikat. Jadi langsung sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud mencabut itu siapa adalah malaikat, apa yang dicabut itu adalah nyawa ya. Jadi ini kalau membaca terjemahan dari mushaf ini, kita langsung pada konklusi tafsirnya ya. Itulah sebenarnya kita gunanya juga untuk membaca buku tafsir ini, untuk mengetahui aslinya sebenarnya terjemahannya seperti apa, kemudian ditafsirkan sehingga mendapatkan pemahaman terhadap apa yang dimaksud oleh Al-Quran yang kemudian diterjemahkan di Al-Quran pada umumnya. Oke, nanti di video ini saya juga ingin membandingkan dengan satu buku lagi, buku Bapak juga yang beli, Kemudahan dari Allah, untuk ringkasan tafsir Ibnu Katsir ya. Di sini disebutkan ringkasan, nanti di dalamnya memang tafsirnya lebih ringkas, mungkin sebagian besar straight to the point. Beberapa hadits yang dengan sanad yang panjang mungkin tidak terlalu disebutkan di sini. Nanti kita coba bandingkan ya. Di sini juga ada, di dalam buku ini sudah ada juga An-Nazi'at ya. Untuk An-Nazi'at dia hanya 1 sampai 14 itu hanya 2,5 halaman aja ya. Nanti dia langsung masuk ke ayat 15 dan seterusnya ini sampai 26. Kita mulai membacanya. Saya baca dulu ya, saya langsung baca dari mushafnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul Astagfirullah. Hal ataka hadithu Musa
idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ya. Alhamdulillah sudah membaca surat An-Nazi'at ayat 15 sampai 26. Kita lanjut baca baca artinya dulu yang di sini, nanti kita bandingkan dengan artinya yang di mushaf ya. Jadi supaya dapat sampai bagaimana terjemahan itu bisa sampai. Ya. Bismillah. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah Musa? Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah lembah tua. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakakan. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Maka ia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru, seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Itu tadi adalah terjemahan langsung apa adanya yang ada di buku tafsir. Kita baca yang terjemahan di mushaf ya. Kita lihat ada perbedaan apa enggak ini ya, mulai dari ayat 15. Di sini mengenai kisah Musa alaihissalam dan Fir'aun sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa? Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci yaitu lembah tua. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia, Fir'aun, mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Agak sedikit berbeda tapi tidak seperti surat An-Nazi'at ayat 1 dan sampai 14 yang agak jauh berbeda dan butuh tafsir. Kalau ayat 15 sampai 26 ini terjemahannya tidak jauh berbeda dengan terjemahan yang ada di sini. Kita baca selanjutnya tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hamba Allah dan Rasulnya pula, yaitu Musa alaihissalam, bahwa Allah telah mengutusnya kepada Fir'aun. Allah telah menguatkannya dengan berbagai macam mukjizat. Tapi walaupun demikian, ia tetap dalam kekufuran serta kesombongan hingga Allah mencabut nyawanya dengan kehinaan, dan begitulah akibatnya. Yang akan dialami siapa saja yang menentangmu, wahai Muhammad,
serta bagi mereka yang mendustai apa yang engkau bawa. Maka dari itu Allah berfirman di akhir kisah ini, sesungguhnya yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepadanya. Maka firman Allah, hal ataka haditsu Musa, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah Musa? Maksudnya, apakah engkau telah mendengar tentang berita Musa? Idnada rabbuhu, tatkala Tuhannya memanggilnya. Maksudnya berbicara dengannya dan memanggilnya. Bil wadil muqaddasi, di lembah suci, maksudnya yang disucikan. Tua, ya, ialah lembah Tua. Tua adalah nama sebuah lembah menurut pendapat yang benar. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir surat Toha, maka Allah berfirman kepada Musa, idhaba ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Maksudnya Fir'aun telah melakukan penindasan dan menyombongkan diri. Fakul hallaka ila tazakka, dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Katakanlah hai Musa kepada Fir'aun, apakah engkau mau menempuh jalan yang dapat mensucikan dirimu agar kamu selamat dan menjadi orang yang taat? Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Aku akan menunjukkan kepadamu pada penyembahan kepada Tuhanmu agar hati kamu akan menjadi tunduk, khusyuk dan taat, yang selama ini hatimu keras, kotor dan jauh dari kebaikan. Farahul ayatal kubra, lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Maka Musa dalam melaksanakan dakwah kepada kebenaran ini memperlihatkan argumentasi atau hujjah yang kuat dan dalil yang jelas bahwa apa yang dibawanya adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakadzdzaba wa 'asa, tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakakan. Firaun mendustakan kebenaran serta menentang terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya, yaitu perintah untuk taat. Hal itu membuktikan bahwa kekufuran telah masuk ke dalam hati Firaun. Maka apa yang disampaikan Musa kepadanya tidak berbekas secara lahir maupun dalam batin Firaun. Dan firman-Nya, "Tsumma adbara yas'a", kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Dan dalam rangka menentang kebenaran itu, maka Firaun melakukan kebatilan dengan mengumpulkan para tukang sihir untuk melawan mukjizat-mukjizat yang dimiliki Musa. Fahasyara fanada, maka ia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru. Firaun memanggil seluruh kaumnya. Faqala ana rabbukumul a'la, seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Berkata Ibnu Abbas dan Mujahid, kalimat ini diucapkan oleh Firaun setelah ia mengucapkan, selama 40 tahun aku menjadi Tuhan kalian, dan selama itu aku tidak mengetahui bahwa kalian memiliki Tuhan selain aku. Maka Allah berfirman, fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Allah memberikan hukuman kepadanya dengan hukuman yang sebesar-besarnya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berbuat serupa, yaitu mereka yang melakukan penindasan dan menyombongkan diri di dunia. Fayaumal qiyamati bi'sarrifadul marfud, laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan, dari surat Hud ayat 99. Sebagaimana firman Allah, waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nari wa yawmal qiyamati ayunsurun, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyerukan manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tak akan ditolong. Dari surat Al-Qasas ayat 41. Dan inilah yang benar, bahwa arti dari firman Allah
Nakalal akhirati wal ula adalah sisaan atau azab di dunia dan di akhirat. Ada yang mengatakan artinya dua ucapan Fir'aun dan maksiatnya. Yang benar dan yang tidak dilakukan adalah pendapat yang pertama. Dan firman-Nya, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya, atau bagi mereka yang mau mendengarkan nasihat dan selalu ingin menghindari diri dari kejahatan. Kita coba bandingkan dengan ringkasan Ibnu Katsir. Jadi buka yang satunya lagi ini ya. Surat An-Naziat. Kalau kita baca di sini dia lebih singkat, ya, langsung straight to the point, hampir mengartikan saja, ya. Untuk ayat 15 hingga 26 hanya 1,5 halaman, ya. Jadi untuk kali ini tidak banyak kendala dalam membaca. Alhamdulillah. Video berikutnya nanti ayat 27 hingga 33 kita akan membaca lagi. Kita lanjutkan video berikutnya. Semoga bisa istiqomah membaca buku ini dan mengkaji. Semakin niatnya awalnya hanya membaca satu buku, karena semakin ingin tahu, alhamdulillah membandingkan dengan mushaf langsung dengan Al-Quran, di sana dengan terjemahannya, membandingkan apa yang dimaksudkan, kemudian insya Allah dapat jadi mengerti. Dan kita juga ini ada buku yang Bapak beli juga, akhirnya kita baca lebih dalam. Insya Allah ilmu bermanfaat bagi saya khususnya, insya Allah menjadi pahala bagi Bapak juga yang punya buku-buku semua ini. Insya Allah yang mendengarkan atau nonton video ini semoga mendapatkan ilmunya, bermanfaat bagi semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.